Sematianak adalah makhluk halus yang senang meminum darah wanita yang baru saja melahirkan. Makhluk ini dikenal di daerah hulu sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Jadi, ceritanya, semasa lockdown lalu, tentu saja saya lebih banyak di rumah. Di waktu luang, Uma, panggilan saya kepada ibu, kadang bercerita tentang hal-hal gaib yang dialaminya semasa kecil dulu. Oh iya, Uma berasal dari kampung di hulu sungai Kapuas. Kampungnya di pelosok Kalimantan. Saat pertama kali mendengar nama Sematianak, saya menduga makhluk ini serupa dengan kuntilanak atau matianak. Namun, setelah mendengar penjelasan Uma, makhluk ini jelas berbeda. Sematianak berukuran kecil mirip tuyul, berambut panjang dengan banyak kepangan di kepala menyerupai konde. Lidahnya sedikit panjang, serta memiliki mata besar yang tampak melotot. Keberadaannya ditandai dengan suara ketawa kecil yang melengking. Kisah ini terjadi di salah satu kampung di pelosok Kalimantan Barat. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1979, bulan Desember. Usia Uma waktu itu baru 10 tahun. Malam itu pukul 7 malam. Kampung sudah sepi. Hanya pancaran cahaya lampu minyak yang menembus sela-sela dinding rumah. Tak banyak rumah di sana. Orang-orang lebih banyak tinggal di huma atau ladang untuk menjaga tanaman mereka. Uma tak ingat waktu ia duduk di kelas berapa. Yang dia ingat, malam itu ia sedang menghafal perkalian dari catatannya di atas sabak. Zaman itu, buku dan pena adalah barang mewah. Anak sekolah menulis di papan sabak dengan kapur tulis. Saat itulah, Ai Karom tiba-tiba mengetuk pintu. Inek buru-buru membuka. Cepatlah ke rumah Long Milah, dia akan melahirkan. Begitu info dari Ai Karom. Begitulah kebiasaan di kampung. Bila ada yang membutuhkan, maka seluruh isi kampung akan berkumpul. Oh iya, Ai adalah sebutan untuk kakek, sedangkan Inek adalah panggilan untuk nenek. Inek dalam cerita ini adalah nenek saya. Sedangkan Ai Karom adalah tetangga berjarak 2 rumah dari rumah Uma. Malam itu, dengan membawa sebotol lampu minyak, Uma dan Inek berjalan ke rumah Long Mina. Udara terasa begitu dingin. Tanah masih lembab karena sorenya baru turun hujan. Abang dan kakak Uma di rumah, ditemani Ai yang sibuk menenun jala ikan. Rumah Long Mila berada di ujung kampung, di kaki sebuah bukit. Untuk sampai ke rumah itu, dari rumah Uma, paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Namun, perjalanan malam itu terasa panjang. Uma dan Inek harus melewati kebun karet. "Mak, kita tadi udah lewat pohon yang ini," kata Uma menunjuk pohon karet yang diikat dengan kain merah. Kain itu biasanya jadi semacam batas antar pemilik kebun. "Jangan bicara apapun, ada yang iseng," kata Inek. Uma pun diam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah Long Mila. Ai Karom sudah di sana. Padahal Ai Karom tadi masih di belakang karena harus memberitahu warga lain di sisi lain kampung. "Ada yang nakal ya?"
Tanya Ai Karom. Biasa, jawab Inek. Uma waktu itu tidak paham. Sudah berapa lama? Tanya Inek ke salah satu warga yang lain. 7 jam, jawabnya. Sepertinya ada yang mau anak ini lahir malam. Ternyata itu alasan Ai Karom keliling kampung mengundang warga untuk jaga-jaga. Uma yang waktu itu masih kecil tidak terlalu peduli. Ia berkumpul dengan beberapa anak lain untuk bermain biji karet. Pesan Inek kepada Uma adalah jangan kemana-mana, jangan berpisah, dan jangan main belabok. Belabok artinya sembunyi. Maksudnya adalah main petak umpet. Ada sekitar 10 orang di sana. Inek bersama 3 orang yang lain masuk membantu dukun beranak. Sesekali Long Mila meneraung keras. Ai Karom bersama warga laki-laki lainnya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Mereka menggulung tembakau dan merokok sambil bercakap-cakap. Asap tembakau mengepul. Teriakan dari dalam semakin nyaring. Saat itulah Uma mendengar suara tertawa kecil di bawah rumah. Oh iya, rumah di sana saat itu berupa rumah panggung. Itu untuk mencegah banjir dan gangguan binatang buas. Suara ketawa itu tidak terdengar jelas. Kemudian Inek keluar dari dalam. Kalian dengar suara itu? Tanya Inek kepada para laki-laki di ruang tamu. Semua berpandangan. Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Semati anak, kata Ai Karom. Ia menghisap tembakau dalam-dalam. Sudah lama tidak kejadian. Ai Karom bangkit dari duduknya. Bakar, kita ambil kayu gaharu di rumah. Pria bernama Bakar bangun dari duduknya. Mereka segera bergegas. Anak-anak sudah berhenti bermain sejak tadi. Beberapa tertidur. Uma yang masih terjaga menyimak hal-hal aneh yang baru ditemuinya kali ini. Uma bangkit dan berjalan pelan menuju kamar. Ia mengintip dari balik tirai. Suara tawa terdengar lagi. Di dalam, dukun beranak berusaha mengeluarkan bayi dengan mengurut perut. 2 warga lain di dekat kepala berusaha menenangkan. Mata Long Mila tampak melotot. Lehernya menegang. Long Mila berteriak kencang sambil berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Matanya melotot melirik ke jendela. Uma menatap ke sana. Sepasang mata kecil muncul dari dalam kegelapan. Mata itu mengedip lalu hilang. Kemudian, tawa itu muncul untuk kesekian kalinya. Badan Uma terasa menggigil. Ia merasa rumah itu sedang diawasi. Kemudian, ia kembali berbaring bersama anak-anak yang lain. Kamu kenapa? Tanya temannya. "Dah apa-apa?" sahutnya. Tatapan mata itu seperti membayangi dirinya. Uma pun meringkuk. Sekucur tubuhnya dingin. Dari dalam, ia mendengar pagik yang semakin sering. Keringatnya mengalir. Rasa takut membuatnya seperti mendengar tawa itu di dalam kepalanya. Kadang jauh, kadang seperti berbisik di telinganya. Pukul 12 malam, di antara tidur dan bangun, Uma mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Suara tangis itu terdengar lantang, seperti sedang merasakan sakit. Uma tergopoh-gopoh bangun. Orang-orang tampak sibuk.
cepat bersihkan darahnya, seru Ine kepada para warga yang lain. Bapak-bapak yang dari tadi merokok di luar bergegas mengangkat air ke dalam kamar. Tangis bayi itu masih terdengar kencang di tengah kesepian malam. Anehnya, Ai Karom belum juga datang. Padahal itu sudah nyaris 3 jam dia pergi. Kalau hanya sekedar mengambil kayu gaharu ke rumahnya, 30 menit cukup. Kecuali kalau kayu gaharunya harus ditanam terlebih dahulu. Suara tangis bayi memecah malam, disusul suara tawa menggema. Suara itu terdengar banyak, menggema, seolah-olah rumah itu sudah dikepung. Pontang-panting, bapak-bapak itu mengangkut air ke atas. "Laki macam apa kalian? Lari macam anak kecil," serga Ine. "Kami nih, buaya pun kami lawan, asal ada wujudnya. Ini setan, yang ada cuma ketawanya," sahut salah satu bapak-bapak yang ikut berjaga. Tawa bersaut-sahutan. Di dalam Long Mila meraung-raung berusaha menggapai bayinya. Ia mendang-nendang menumpahkan baskom bekas memandikan bayi. Baskom tumpah. Air menggenang dan menetes melalui celah-celah lantai papan. Suasana seketika menjadi hening. Lalu suara tawa itu seperti berkumpul di bawah rumah. "Cepat cari Ai Karom," seru Ine. Uma menggigil ngeri, tapi ia seperti terpanggil menatap ke bawah. Dari sela papan Uma dapat melihat semati anak di bawah rumah berusaha menggapai tetesan air bercampur darah itu. Menyadari sedang dilihat, semati anak bergerak cepat menempel ke bawah lantai dan membalas pandangan Uma. Mata mereka bertatapan. Uma cuma bisa mematung. Melihat Uma mengintip ke bawah, Ina langsung menarik Uma dan menggendongnya. "Sedang apa kau?" Uma mematung. Tatapan matanya menjadi kosong, hilang semangat. Begitu di sana disebutnya. Kondisi saat seseorang seperti kehilangan kuasa atas dirinya. Ine mengelus kepala Uma sambil berbisik, Kusemongat, kusemongat, kusemongat." Ia seperti berusaha memanggil kembali semangat Uma. "Lihat ke bawah, coba periksa ada apa." Uma meminta bapak-bapak tadi untuk ke bawah. Mereka hanya berpandangan. Suara tawa itu sayup-sayup masih terdengar tipis. 2 orang bapak-bapak melompat ke bawah. Dengan lampu minyak yang mereka bawa, mereka berusaha menerangi bagian bawah kamar. Tak ada siapa-siapa di sana. Angin malam berembus kencang dari sela-sela dinding kayu. Lampu minyak di rumah itu padam sekaligus. 2 bapak-bapak yang turun juga naik dengan lampu minyak yang mati. Uma masih dipelukan Ine. Kali ini giliran dukun beranak yang menjerit. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat kacau. Ine segera menggendong Uma ke dalam kamar. "Hidupkan pelita, cepat," seru Ine. Pelita adalah cara menyebut lampu minyak di sana. Seorang bapak masuk membawa pelita. Benar, ternyata bayi di tangan dukun beranak telah raib. Jendela terbuka lebar. Angin malam berhembus dingin. Dalam diam, semua orang di situ merasakan panik. Ai Karom, orang pintar di kampung itu, belum juga muncul. Terdengar tawa dari balik rindang pohon di sisi rumah. Di sana,
seru salah satu warga perempuan yang dari tadi membantu proses lahiran. Mereka tergopoh-gopoh keluar rumah dan menuju sumber suara. Maka, di sanalah semua orang dapat melihat sesosok makhluk kecil berambut panjang dengan baju putih lusuh berjongkok menjilati bayi yang masih merah. Bayi itu tampak diam, hilang semangat. Saat itulah Aikarom datang dengan mangkuk berisi kayu gaharu yang telah dibakar. "Memang jahanam, nyahlah kalian makhluk terkutuk." Aikarom seperti merapal mantra. Semua orang terdiam. Aroma kayu gaharu menyeruak. Aikarom meniupkan asapnya pelan. Semati anak itu meringis. Ia bergerak seperti orang mabuk. Lalu ia tertawa keras sekali. Ia lalu menghilang di balik kegelapan dengan tawanya yang memantul. Dukun beranak buru-buru mengambil bayi tersebut. Dirapalnya, kusemongat berulang-ulang. Sedang Inek berdiri di samping Aikarom. "Kenapa kau lama sekali?" tanya Inek. Uma di pelukannya sudah mulai baikan. "Aku diganggu. Mereka tak mau kalau aku datang ke sini." "Mereka?" tanya Inek. "Iya, orang yang dibalik ini semua." Beberapa hari setelah kejadian itu, dari cerita Longmila, barulah sebuah fakta terkuak bahwa suaminya tak percaya anaknya dikandung Longmila adalah anaknya. Ia menuduh Longmila selingkuh. Mereka bertengkar hebat seminggu sebelumnya. Suaminya bersumpah tak akan membiarkan anak itu hidup. Sampai suaminya pergi entah kemana. Dan di hari ia merasakan sakit hendak melahirkan, itu adalah 2 minggu sebelum waktu seharusnya. Menurut hitungannya, belum waktunya anak itu lahir. Makanya sebenarnya, sepanjang hari ia berusaha agar anak itu tidak lahir. Ia tahu bahaya yang menanti anaknya. Jadi, jerit sakitan itu adalah upaya terkuatnya menahan anak itu agar tidak keluar. Berjam-jam ia merasa tekanan besar di perutnya, seperti mendorong anaknya agar tidak keluar. Kalau kata Aikarom, mungkin saja dilakukan bila suaminya nekat berdukun dan memanfaatkan semati anak. Selain semati anak, ada makhluk lain yang mencegah Aikarom datang tepat waktu. Orang yang darahnya dijilat semati anak biasanya akan sakit berkepanjangan. Namun, berkat Aikarom, Longmila dapat pulih lebih cepat. Yang masih terasa aneh, kenapa makhluk yang satunya sempat mengusili Uma dan Inek. Jadi sama seperti Inek, Aikarom juga dibuat berputar-putar berjam-jam. Aikarom sudah berusaha merapal mantra dan doa, tapi makhluk itu begitu kuat. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia bisa keluar dari jebakan. Sebulan kemudian suami Longmila muncul di kampung. Ia membawa Longmila dan anaknya pindah. Anehnya Longmila setuju, dan orang di kampung tak ada yang bisa menahan. Itu adalah pengalaman pertama Uma melihat makhluk-makhluk gaib. Uma bukan anak indigo, tapi beberapa kali setelahnya ia melihat penampakan makhluk lain. Usianya baru 10 tahun waktu itu, dan cerita ini dibawanya selama 40 tahun. Mungkin semati anak tak begitu akrab di telinga para pendengar. Bahkan mungkin juga banyak yang tidak tahu. Tapi ingatan umat tentang makhluk ini begitu kuat. Di era sekarang saja masih banyak cerita yang aneh-aneh.
Apalagi 40 tahun lalu di kampung yang nyaris di tengah hutan. Kalau kata orang, tempat jin buang anak. Bahkan kampung itu saja sampai sekarang belum ada di Google Map